Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta. Dalam pandangan fungsionalisme, agama atau religi adalah satu sistem yang kompleks yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan wujud yang bersifat ketuhanan. Kebutuhan akan agama. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada di dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku yang berkaitan dengan agama. Sikap keberagaman terbentuk karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognitif, perasaan terhadap agama sebagai komponen efektif, dan perilaku terhadap agama sebagai komponen kognitif. Sejarah Islam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi yang berpusat di Mekkah dan Madinah. Agama ini berkembang dengan begitu cepat setelah kurang lebih 23 tahun dari kelahirannya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam diganti oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq lalu dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam mulai tersebar ke Syam, Palestina, Mesir, dan Irak. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, Islam telah menyebar ke Tiongkok, Cina, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Islam sebagai agama li'al-alamin diterima di masyarakat karena ajaran yang dibawa mudah dimengerti, yakni tentang akidah, syariah, dan akhlak. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara pulau atau antar daerah. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Gwadar, Daibul, Pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Guilon, dan Kalicut. Kemudian menyisir pantai Karamandel seperti Saptagram ke Chittagong atau pelabuhan terbesar di Bangladesh, Akyam, sekarang menjadi wilayah Myanmar, Salat Melaka, Peureulak atau Aceh Timur, Lamno yaitu pantai barat Aceh, Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Barang dagangan yang populer adalah nekara perunggu yang dari Vietnam. Nekara ini tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara, yaitu berita awal abad ke-16 Masehi dari Tome Pires yang dikutip dari Ensiklopedi Indonesia dalam Arus Sejarah mengatakan bahwa Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, telah berdiri banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan tersebut antara lain adalah Aceh, Biar, Lamri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Pancur, dan Barus. Dari kerajaan-kerajaan tersebut ada yang berkembang maju, bahkan ada yang mengalami keruntuhan. Ada kerajaan Islam yang tumbuh sejak 2 abad sebelum kehadiran Tome Pires, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Penyebaran Islam di Jawa.
yaitu kehadiran dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber babat, hikayat, legenda, serta berita asing. Proses Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Kesultanan Mataram. Di samping kerajaan, peranan para ulama di Pulau Jawa begitu sangat penting dalam penyebaran Islam. Para ulama ini di samping sebagai pewaris para nabi juga berperan sebagai penyatu budaya lokal dengan Islam.